peluang pelemahan PANI ke level 3600-nya. Tutup di atas level 205, maka ini adalah hal yang baik dan berpotensi kembali naik. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas saham-saham di sektor properti. Mayoritas saham-saham di sektor ini berada di dekat support kuatnya, tapi secara tren masih downtrend. Jadi kita sebaiknya menunggu sampai dia bisa naik ke atas resistance kuatnya, baru kita melirik saham-saham di sektor ini kembali. Kita mulai dulu. Pertama-tama membahas pergerakan teknikal IHSG selama seminggu terakhir. Kita sudah bahas sebelumnya, ini adalah level 7250, 7240, di mana kalau IHSG kembali turun di bawah level ini, maka penguatan IHSG akan terhenti sementara. Tapi kalau dia bisa lanjut naik dari level ini, maka kita lihat ekspektasi untuk IHSG menguat ke level 8100-an dalam jangka menengahnya. Saham pertama kita adalah saham Pewon. Pewon berada di dekat support kuat 400, tapi untuk membuat tren ini berbalik, kita harus lihat Pewon bisa naik ke level 450 dan bertahan di sekitar level itu. Jadi untuk saat ini wait and see dulu. Berikutnya adalah BSDE. BSDE juga mirip-mirip, dia berhasil mantul dari support kuat 950. Supaya technical BSDE bisa kembali membaik, maka BSDE harus bisa naik ke level 1100 sampai 1120-nya, seperti yang terlihat di lingkaran biru ini. Berikutnya kita lihat saham PANI, Pandanita Kapuk 2. Walaupun dia masih uptrend seperti ini, tapi selama dia berada di bawah level 5.800-6.000, kita harus waspadai potensi pembentukan pola bearish. Ini adalah head and shoulder. Kalau dia turun di bawah level 5.000 sampai 5.100-nya di lingkaran biru ini, maka peluang pelemahan PANI ke level 3.600-nya. Berikutnya saham CTRA. CTRA satu-satunya mungkin ya saham di sektor properti ini yang masih bullish. Ini adalah pola inverse and shoulder dalam jangka yang menengah, tidak terlalu panjang. Setelah dia berhasil naik di atas 1200, peluang penguatan CTRA adalah ke level 1400. Berikutnya SMRA, Summarecon Agung, mantul juga dari level 500-505-nya, support kuat. Kita harus tunggu lagi SMRA bisa kembali naik di level 640-nya. Lalu berikutnya ASRI, Alam Sutra Realty. Ini juga mantul sedikit di support kuat 150. Di sini beberapa kali di 2023 sempat mantul. Nah, kalau dia masih berada di bawah level 172-nya, masih bearish untuk teknikalnya, jadi kita harus tunggu dulu ASRI hingga dia bisa naik ke level 172. Berikutnya saham APLN, Agung Podomoro. Ini juga mirip, dia berada di support kuat 110-112. Kalau kita ingin melirik APLN, tunggu dulu sampai dia bisa naik ke level 135-nya. Berikutnya saham DLD. Nah, kalau DLD, dia sudah dalam fase akumulasi sejak turun di bulan Agustus lalu, 2023, dari 280 ke 200-nya. Jadi saat ini dengan volume rendah sepertinya sedang diakumulasi. Kalau dia bisa naik dan ditutup di atas level 205, maka ini adalah hal yang baik dan berpotensi kembali naik dengan sangat lumayan kencang. Berikutnya kita ke saham GPRA, Perdana Gapura Prima. Ini mirip-mirip dengan DLD. Jadi kalau sudah naik di atas level 100, maka akumulasinya sudah selesai dan berpeluang untuk kembali naik ke level 120-nya. Berikutnya SMBM, Surya Mas Delta Makmur. Ini juga sideways sejak bulan Juni Mei 2023 antara 175 sampai 196. Jadi kalau dia bisa ditutup di atas 196, maka peluang penguatan SMDM akan terbuka. Berikutnya adalah saham BES, Bekasi Fajar. Ini dalam sideways, tapi hari-hari terakhir sempat akan jebol ke level 128. Kalau dia turun di bawah ini maka tidak baik. Tapi kalau dia kembali naik, kita harus perhatikan level 145, di mana setelah dia naik di atas 145, ini merupakan sesuatu yang baik untuk pergerakan saham BES.
Lalu berikutnya saham Demas, Pura Delta Lestari, support kuat di 157. Sekali lagi ini juga masih downtrend karena ini membentuk lower high di sini terlihat. Nah, jadi kita tunggu saja pergerakannya sampai bisa di level yang warna biru ini. Kalau dia bisa mantul seperti garis biru ini, maka downtrend dari Demas sudah berakhir. Berikutnya Kija, kawasan industri JBBK, ini juga mirip, support kuat di 116. Kita tunggu sampai dia bisa menguat ke level 135 sebelum kita melihat potensi pembalikan arah di saham Kija. Berikutnya SSIA, ini satu-satunya yang lumayan kuat secara teknikal. Saat ini kelihatannya membentuk pola pendant dalam jangka pendek. Kalau dia bisa naik di atas 1950, maka berpotensi untuk lanjut menguat ke level 1250-nya. Lalu kita lihat saham MMLP. MMLP masih dalam sideways. Kita harus tunggu setidaknya sampai dia bisa tembus di atas level 340. Setelah itu maka MMLP berpotensi untuk lanjut menguat. Saat ini wait and see dulu. Oke, sekian saja update teknikal untuk saham-saham di sektor properti. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.